Selasa malam, Syafruddin Arsyad Temenggung akhirnya keluar dari rutan KPK. Syamsul Nur Salim masuk dalam daftar pencarian orang Komisi Pemberantasan Korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menahan tersangka Syafruddin Temenggung, mantan Ketua Badan Penyiaran Perbankan Nasional atau BPPNI. Hasil audit BPK menyebutkan dari 147,7 triliun rupiah dana BLBI yang dikucurkan, 138,44 triliun rupiah dinyatakan merugikan negara. Januari 2020, Harun Masiku lolos dari jeratan operasi tangkap tangan KPK. Ia menjadi target karena diduga menyuap Wahyu Setiawan demi tiket ke Senayan. Kala itu, banyak yang menganggap perkara ini hanya sekedar suap pelecehan. 5 tahun berlalu, nama Harun Masiku tetap menghantui daftar buronan. Sementara aparat penegak hukum seakan bermain petak umpet dengan keberadaannya. Bahkan, buntut dari kasus ini, Sekjen PDIP Hasto Kristianto ikut terseret sebagai tersangka dugaan suap dan perintangan penyidikan. Hasto pun berteriak, kriminalisasi. Ia menuding penetapannya sebagai tersangka tak lebih dari manuver politik. Ia bahkan meminta agar keluarga mantan Presiden Jokowi turut diperiksa. Tak lama setelah Hasto ditahan, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menginstruksikan kepala daerah dari PDIP untuk menunda retret yang digelar Presiden Prabowo. Publik pun bertanya-tanya, ada apa sebenarnya dengan kasus Harun Masiku ini? Kenapa perkara yang dulu dianggap ecek-ecek kini menggelinding bak bola salju? Media-media nasional mulai mengulik kembali jejak Harun Masiku. Tempo dalam laporannya pada 3 Januari 2025 menyebut bahwa penyidik KPK tengah mendalami alasan dibalik manuver Hasto membantu Harun Masiku. Dugaan pun mengarah pada barter kepentingan. Harun Masiku sebagai kartu truf untuk menggugurkan perkara BLBI yang menyeret Syafruddin Temenggung yang diputus onslag oleh Mahkamah Agung. Dalam sidang peradilan penetapan tersangka Hasto 6 Februari 2025, tim Biro Hukum KPK mengungkap bahwa Harun Masiku bukan kader asli PDIP. Baru bergabung pada 2018. Ia disebut memiliki kedekatan dengan Ketua Mahkamah Agung periode 2012-2022, Hatta Ali, dan konon punya pengaruh di lingkungan MA. Liputan investigasi Detik X pada 14 Januari 2025 menguak kesulitan menangkap Harun Masiku. Ada dugaan kuat ia terlibat dalam upaya membereskan kasus korupsi BLBI yang melibatkan nama-nama besar. Dalam laporan itu, Megawati Soekarnoputri, Syafruddin Temenggung, dan Syamsul Nur Salim disebut-sebut. Kasus BLBI sendiri adalah hantu lama yang merugikan negara lebih dari 110 triliun rupiah. Tak heran jika perkara ini masih jadi jaring laba-laba yang sulit diurai hingga 2 dekade lamanya. Nama Syafruddin Temenggung bukanlah orang baru dalam pusaran skandal BLBI. Ia divonis 15 tahun penjara di tingkat pertama karena menerbitkan surat keterangan lunas BLBI kepada Bank Dagang Nasional Indonesia, menyebabkan kerugian negara 4,58 triliun rupiah. Namun, putusan kasasi Mahkamah Agung pada 9 Juli 2019 membebaskannya. Dalihnya, tindakannya dianggap masuk ranah perdata dan administrasi. Sejurus kemudian, KPK pun menghentikan penyidikan terhadap Syamsul Nur Salim, pemilik BDNI. Keputusan ini menjadi catatan sejarah. Untuk pertama kalinya, KPK menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan yang menyatakan kasus Syafruddin Temenggung bukanlah kasus tindak pidana. Sumber Detik X menyebut bahwa Harun Masiku kabur ke Singapura dan bertemu seseorang yang diduga terkait kasus BLBI. Sumber yang dikutip menyebut Harun berperan sebagai pengacara bayangan bagi Syamsul Nur Salim, tahu banyak soal aliran dana haram itu. Namun, klaim ini buru-buru ditepis oleh Roni Talapesi, pengacara Hasto Kristianto. Ia menyebut hubungan Harun dan kasus BLBI tak lebih dari asumsi liar yang tidak berdasar. Sementara itu, mantan Ketua MA, Hatta Ali, juga membantah kedekatannya dengan Harun. Ia menyebut Harun kerap mencatut nama orang lain. Lantas, apa sebenarnya BLBI?
Sejarah panjangnya bermula pada 1997 ketika badai krisis moneter menghantam Asia Tenggara. Rupiah terjun bebas dari Rp2.500 per dolar AS hingga hampir menyentuh Rp15.000. Bank-bank limbung, kepercayaan masyarakat rontok, gelombang rush money melanda. Demi meredam kepanikan, Presiden Soeharto menginstruksikan Bank Indonesia menggelontorkan dana bantuan likuiditas senilai Rp144,53 triliun ke 48 bank swasta. Namun, alih-alih menyelamatkan ekonomi, BLBI malah menjadi lubang hitam yang menelan dana negara. Dari total Rp144,53 triliun, hanya Rp6 triliun yang benar-benar digunakan sebagaimana mestinya. Sisanya masuk kantong para pemilik bank. Salah satu yang paling banyak menikmati kucuran dana ini adalah Syamsul Nur Salim, pemilik BDNI, yang mengantongi Rp37,04 triliun. Dalam catatan majalah Forum edisi 18 Agustus 2012, tentu sederet konglomerat pemilik bank lainnya juga melakukan hal yang sama. Ketika pemerintahan B.J. Habibie menuntut pemilik bank mengembalikan utang dalam tempo 1 bulan, para konglomerat ini bersikeras butuh 5 tahun. Akhirnya, lahirlah skema cicilan 4 tahun. 27% dibayar di tahun pertama, sisanya dicicil 3 tahun berikutnya. Namun, uang tetap tak kembali utuh. Era Megawati membawa kebijakan lain. Pada 30 Desember 2002, ia menerbitkan Inpres nomor 8 tahun 2002. Skemanya, pemegang saham bank hanya perlu melunasi 30% utangnya dalam bentuk tunai, sementara sisanya dibayar dengan aset. Jika syarat ini dipenuhi, pemerintah memberikan SKL alias surat keterangan lunas. Langkah ini disambut gembira oleh para pemilik bank. Utang ratusan triliun bisa disulap lunas dengan menyerahkan aset. Setidaknya ada 23 bank atau pemegang saham yang mendapat BLBI. Mayoritas memilih menyelesaikan kewajiban dengan skema ini. Kebijakan ini memang memberikan kepastian hukum bagi pemilik bank, tetapi menyisakan pertanyaan besar. Apakah negara benar-benar mendapatkan kembali uang yang dikucurkan? Vonis perdana bagi terdakwa kasus BLBI terjadi pada tahun 2003 yang menjerat oknum pejabat Bank Indonesia yang bersekongkol dengan para pemilik bank. Sementara dari pihak penerima dana, sederet nama juga mulai diperiksa dan diadili hingga berlanjut menerima vonis bersalah. Sementara itu, Syamsul Nur Salim dan istrinya, Ici Nur Salim, sempat ditetapkan sebagai tersangka, tetapi penyidikan terhadap mereka gugur setelah putusan MA. Keduanya diduga jadi pihak yang diperkaya dalam kasus BLBI. Mereka terindikasi merugikan keuangan negara sebesar Rp4,58 triliun. Kini, nama Harun Masiku kembali berseliweran dalam pusaran kasus BLBI. Apakah ia sekedar bidak catur dalam permainan besar? Atau justru aktor kunci yang mengetahui banyak rahasia?